Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saudara dalam kondisi yang sehat dan tetap optimis menjalani kehidupan ini, karena ada Tuhan yang mengasihi kita dan Dia Tuhan yang peduli pada anak-anaknya. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Jangan Salah Menilai. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali renungan hari ini. Ya Bapa Surgawi, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus pada saat ini dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk dapat merenungkan firman-Mu dan belajar kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, seringkali kami begitu cepat dalam menilai orang lain berdasarkan penampilan luar, berdasarkan perkataan yang sepintas kami dengar, atau tindakan yang tidak sepenuhnya dapat kami pahami akan konteksnya. Kami mengakui kelemahan kami ini, Bapa, cenderung untuk menghakimi sebelum kami mengasihi dan memahami dengan benar. Tuhan, beri kami hikmat untuk mendengarkan lebih dahulu, memahami lebih dalam, dan berempati dengan perjuangan orang lain. Jauhkan kami dari prasangka, dan biarlah kasih-Mu yang memimpin setiap interaksi kami. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang penuh rahmat, sama seperti Engkau yang senantiasa murah hati kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami nakkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada banyak alasan mengapa kita tidak boleh menilai orang lain dari penampilan luarnya. Pertama, penampilan seseorang tidak selalu mencerminkan kepribadiannya. Ada banyak orang yang terlihat cantik, terlihat tampan, tetapi memiliki hati yang jahat. Ada juga orang yang terlihat biasa-biasa saja, bahkan tidak menarik, tetapi memiliki hati yang baik. Yang kedua, menilai orang lain dari penampilannya dapat membuat kita menjadi orang yang diskriminatif. Kita mungkin cenderung untuk membenci atau memusuhi orang-orang yang berbeda dengan kita hanya karena penampilan luarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang ketiga, menilai orang lain dari penampilannya dapat membuat kita menjadi orang yang sombong. Kita mungkin berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain hanya karena kita melihat atau terlihat lebih menarik atau lebih tampan atau lebih cantik. Ini adalah sesuatu yang tidak disukai juga oleh Tuhan. Jadi saudaraku, marilah kita belajar untuk tidak menilai orang lain dari penampilannya. Marilah kita belajar untuk menilai orang lain dari hati mereka. Marilah kita belajar untuk mengasihi dan menerima orang lain apa adanya tanpa memandang penampilannya. Mari kita baca Yohanes pasal 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita diajarkan untuk tidak menilai orang lain dari apa yang nampak. Ini bicara soal penampilannya. Ini adalah kebenaran yang penting untuk kita ingat, karena kita ini sering tergoda untuk menilai orang lain berdasarkan apa yang terlihat. Kita mungkin melihat seseorang yang cantik atau seseorang yang menarik karena tampan, dan kita langsung berasumsi bahwa mereka orang-orang yang baik. Atau mungkin kita melihat seseorang yang berpakaian
sederhana atau bahkan lusuh atau bahkan kotor. Dan kita langsung berasumsi bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak baik. Ada kejadian nyata yang menjadi inspirasi bagi kita, agar kita tidak mudah menilai tanpa mengetahui lebih dahulu detail latar belakangnya. Sore hari, suasana hening di kereta komuter di kota Tokyo, di Jepang. Tiba-tiba ada seorang anak dua bocah mengganggu ketenangan para penumpang kereta itu. Kedua anak itu mengganggu penumpang lain dengan ribut, dengan bertengkar. Kemudian si kecil lari-lari di kereta itu, kemudian menarik koran dari salah satu penumpang yang sedang membacanya. Dan ada juga kakaknya yang satunya merebut pena dari penumpang yang sedang menulis. Kemudian kakak dan adik ini terus membuat keributan, lari ke sana kemari, menabrak kaki para penumpang. Beberapa penumpang mulai terganggu. Kemudian beberapa penumpang menegur pada bapak dari kedua anak ini, agar bapak itu menenangkan anaknya. Kemudian bapak itu merasa bersalah, kemudian mencoba menenangkan kedua anaknya sambil membujuk untuk duduk dengan tenang. Namun keheningan itu hanya sesaat saja. Tidak berapa lama kemudian kedua anak ini kembali lari-lari dan ribut. Malah kemudian keributannya semakin menjadi-jadi. Kemudian ada seorang penumpang yang berdiri dan emosi berteriak pada bapak dari kedua anak ini. "Bapak, bisa nggak anakmu itu kau ajari untuk tidak mengganggu orang lain?" Kemudian bapak ini dengan perasaan sangat bersalah, dia kemudian berdiri, mengambil anaknya, menggendongnya, dan dia berkata, "Maafkan saya. Sudah 2 hari ini, kedua anak saya ini sangat sulit saya kendalikan. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Tapi yang saya tahu pasti, anak ini 2 hari ini selalu menanyakan keberadaan ibunya. Padahal ibunya sudah dipanggil Tuhan 2 hari yang lalu karena sakit leukemia." Setelah bapak itu berbicara, semua penumpang di kereta itu terdiam, tampak wajah-wajah yang menyesal. Kemudian ada beberapa wanita yang menghampiri anak ini, memberikan permen. Ada juga yang mengajak anak ini untuk duduk di sebelahnya, mengajak bercerita. Saudaraku, kita sering menghakimi orang berdasarkan apa yang tampak menurut ukuran manusia, sehingga penghakiman kita menjadi keliru. Kebanyakan orang langsung bereaksi dengan spontan atas peristiwa sesaat yang tidak mengenakkan dirinya. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita menghakimi dengan adil. Salah satunya dengan berhati-hati, tidak langsung menjatuhkan penghakiman, namun berusaha memahami terlebih dahulu latar belakang perbuatan seseorang. Kita bukan hanya melihat buah atau perbuatannya, melainkan memahami pula akar atau motivasinya. Dengan begitu, kita dapat merespon persoalan itu dengan tepat. Bukannya menghakimi, yang kemungkinan besar kita malah akan menjadi berbelas kasihan pada orang tersebut setelah kita mengerti permasalahan yang sesungguhnya. Mari kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah
Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudaraku yang diberkati Tuhan, penilaian kita terhadap orang lain bisa saja salah. Oleh karena itu, firman Tuhan melarang kita untuk menghakimi atau menilai orang lain berdasarkan dari ukuran kita saja. Apalagi hanya berdasarkan melihat penampilan luarnya. Sesungguhnya, yang berhak menilai manusia itu hanya Tuhan saja, bukan sesamanya. Karena ukuran kita menilai orang berbeda dengan penilaian dari Tuhan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam khotbahnya, Tuhan Yesus menasihati agar kita tidak terlalu memfokuskan diri pada hal-hal yang lahiriah dan penampilan luarnya saja. Berkenaan dengan hal ini, Tuhan Yesus menegur dengan keras orang-orang Farisi. Mari kita baca Matius pasal 23 ayat 27 dan ayat 28. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Ya saudaraku, jika kita hanya melihat dari luarnya, ternyata karena kita melihat penampilan luarnya, maka kita berpotensi menjadi salah dalam menilai. Karena penampilan luar seringkali menipu. Ibarat sebuah buku, janganlah engkau memberi penilaian apapun hanya berdasarkan melihat sampulnya saja. Berilah penilaian setelah engkau membaca dengan cermat akan isi buku tersebut. Memang benar saudaraku, bahwa kita tidak boleh meremehkan penampilan. Namun itu bukanlah perkara yang utama untuk engkau bisa menilai seseorang. Alkitab dengan tegas melarang kita untuk menilai, untuk menghakimi, atau untuk mengukur seseorang berdasarkan penampilan luarnya. Yang berhak menilai seseorang adalah Tuhan, bukan kita. Tugas kita adalah mengasihi, memberkati sesama kita, karena mengasihi dan memberkati orang lain jauh lebih penting daripada kita hanya memberi penilaian saja. Mengasihi dan memberkati orang lain itu adalah perintah Tuhan bagi kita, sedangkan menilai orang lain itu adalah haknya Tuhan saja. Berikut ini adalah beberapa tips untuk membantu kita untuk tidak menilai orang lain dari penampilannya. Yang pertama, agar kita tidak salah dalam menilai orang lain adalah berusahalah untuk mengenal orang lain sebelum menilai orang lain. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 1 dan 2. "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur
akan diukurkan kepadamu. Ayat-ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus berhati-hati untuk tidak menghakimi orang lain karena kita sendiri sebenarnya tidak sempurna. Kita semua pernah membuat kesalahan dan kita semua membutuhkan belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Ketika kita menghakimi orang lain, kita pada dasarnya mengatakan bahwa kita ini lebih baik dari mereka, maka kita berani menghakimi mereka. Ini yang tidak pernah benar. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk mengenal orang lain sebelum menilai mereka. Kita harus meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka dan memahami cara pandang mereka. Kita harus mencoba untuk melihat persoalan dari sudut pandang mereka. Ketika kita melakukan ini, kita akan lebih mungkin untuk bersikap ramah dan lebih mungkin untuk kita memiliki pengertian terhadap mereka. Bahkan jika kita tidak setuju dengan mereka sekalipun. Berusaha untuk mengenal orang lain sebelum menilai mereka bukanlah selalu mudah untuk dilakukan. Namun itu adalah salah satu hal yang paling penting yang dapat kita lakukan untuk menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Ketika kita berhenti menilai orang lain dan mulai mengenal mereka, kita membuka diri untuk membangun suatu hubungan yang lebih bermakna dengan mereka. Kita juga menciptakan suatu kondisi yang lebih penuh dengan kasih, dengan cinta, dengan pengertian. Yang kedua, agar kita tidak salah menilai orang lain adalah bersabarlah dengan orang lain yang berbeda dari kita. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, sabar adalah salah satu buah roh yang penting. Bertindak sabar adalah suatu kemampuan untuk menahan diri dari kemarahan atau dari putus asa atau dari frustasi. Bahkan ketika menghadapi persoalan-persoalan yang sulit sekalipun. Sabar itu penting karena memungkinkan kita untuk dapat berhubungan dengan orang lain dengan penuh kasih dan penuh pengertian. Ketika kita sabar, kita lebih mungkin untuk memaafkan orang lain. Untuk lebih mungkin melihat sudut pandang dari mereka. Dan lebih menemukan suatu solusi dengan cara yang damai untuk dapat menyelesaikan setiap konflik yang terjadi. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi atau terpecah-pecah ini, maka kesabaran adalah sangat penting. Kita hidup di dunia yang penuh dengan orang-orang yang berbeda dari kita. Kita memiliki keyakinan yang berbeda, nilai-nilai hidup yang berbeda, dan pengalaman yang berbeda pula. Perkara ini bisa membuat hidup menjadi sulit untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Tetapi penting untuk diingat bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang berharga. Ketika kita menghadapi orang lain yang berbeda dari kita, penting untuk kita menjadi bersabar. Kita harus ingat bahwa mereka tidak sempurna. Sama seperti kita juga tidak sempurna. Kita harus mencoba untuk dapat memahami perspektif mereka dan melihat setiap persoalan dari berbagai macam sudut pandang. Bukan hanya dari sudut pandangnya kita saja.
Kita juga harus mencoba untuk bisa memaafkan mereka ketika mereka mengecewakan kita atau menyakiti kita. Sabar itu mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi itu adalah kualitas yang berharga sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita sabar, kita membuat lingkungan di mana kita berada menjadi tempat yang lebih baik. Kita menciptakan suatu hubungan yang lebih baik, menyelesaikan konflik dengan lebih baik lagi, dan membuat suasana di sekitar kita menjadi jauh lebih baik jika setiap kita memiliki kesabaran. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini untuk meminta pengampunan atas kesalahan kami yang mudah menilai orang lain. Kami tahu bahwa ini adalah dosa dan kami ingin mengubahnya. Kami tahu bahwa hanya Engkau saja yang berhak menilai orang lain, dan kami tidak ingin mengambil alih peran Engkau. Kami juga tahu bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan tantangannya sendiri, dan kami tidak ingin menghakimi mereka berdasarkan apa yang tampak di luar. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami menjadi lebih penuh kasih dan lebih pengertian terhadap orang lain. Tolong bantu kami untuk melihat orang lain melalui kasih-Mu dan untuk mengasihi mereka seperti Engkau sudah mengasihi mereka dan mengasihi kami juga. Supaya kami dapat menjalani hidup seturut akan kehendak Engkau. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang pergumulan dengan berbagai macam persoalan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan.
Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.